Di dunia ini, sejarah manusia tidak dimulai dari evolusi kera yang perlahan menjadi bijak. Tidak, di sini sejarah kita dimulai dari tabung reaksi. Lihatlah ke bawah sana. Bangunan bertingkat itu, kalian menyebutnya zigurat, tempat menyembah dewa. Tapi di mata saya, itu adalah menara kontrol lalu lintas udara. Dan dewa yang kalian sembah hanyalah pelancong dari bintang yang kehabisan bahan bakar. Mereka adalah Anunnaki, mereka yang turun dari langit ke bumi. Mereka tidak datang untuk menyelamatkan kita. Mereka datang karena langit mereka sekarat dan mereka membutuhkan emas bumi untuk menambalnya. Tapi menambang itu melelahkan. Para buruh bintang memberontak. Mereka butuh pengganti. Mereka butuh alat yang bisa diperintah, tapi cukup cerdas untuk memegang cangkul. Maka mereka mengambil tanah liat, mencampurnya dengan darah mereka sendiri, dan menciptakan kita. Saya The Rider. Di balik jubah ini, saya melihat kebenaran yang menyedihkan. Kita bukan khalifah. Kita adalah budak tambang yang ditinggalkan majikannya. Inilah kisah penciptaan yang tidak tertulis di buku sejarah kalian. Babak pertama, langit yang sekarat. Kisah ini bermula jauh sebelum manusia ada, di sebuah planet raksasa yang mengorbit matahari kita setiap 3.600 tahun sekali. Nibiru. Di universe A77, Nibiru adalah planet yang agung, tapi sekarat. Atmosfer mereka bocor, radiasi kosmik membakar permukaan planet, membunuh vegetasi, dan mengancam kepunahan ras Anunnaki. Para ilmuwan mereka menemukan satu-satunya solusi, emas. Bukan untuk perhiasan, tapi untuk kelangsungan hidup. Mereka membutuhkan emas murni yang digiling menjadi partikel nano, lalu disebarkan ke atmosfer untuk menambal lubang ozon mereka dan memantulkan radiasi. Sebuah perisai emas planet. Tapi Nibiru miskin emas, persediaan mereka menipis. Maka raja mereka, Anu, mengirim putranya, Enki, untuk memindai tata surya. Perjalanan mereka sunyi dan panjang, melewati planet-planet gas raksasa. Dan akhirnya, sensor mereka menemukan satu planet biru yang bersinar terang di radar mineral. Planet ke-7 dalam hitungan mereka, Bumi. Bumi kaya akan emas. Urat-urat logam mulia menjalar di bawah kulitnya, menanti untuk diambil. Disinilah takdir kita terkunci. Bukan sebagai tujuan wisata, tapi sebagai tambang darurat untuk menyelamatkan peradaban lain yang sedang di ujung tanduk. Babak kedua, pendaratan di Eridu. 445.000 tahun yang lalu, armada Enki mendarat di Teluk Persia. Saat itu, Mesopotamia hanyalah rawa-rawa yang sunyi. Mereka tidak membangun istana, mereka membangun pangkalan militer. Eridu, artinya rumah di tempat jauh, stasiun bumi 1. Misi pertama Enki adalah mengekstraksi emas dari air laut. Mesin-mesin raksasa dipasang di pesisir, menyaring miliaran ton air untuk mendapatkan butiran logam mulia. Tapi hasilnya mengecewakan. Kadar emas di laut terlalu sedikit. Nibiru semakin kritis. Atmosfer mereka semakin tipis. Kabar buruk ini sampai ke telinga Raja Anu di langit. Dia mengirim putranya yang lain, Enlil, untuk mengambil alih komando. Enlil adalah tipe jenderal militer, dingin, tegas, dan tidak sabaran. Dia memerintahkan perubahan strategi total. Hentikan penyaringan laut. Kita harus menggali ke sumbernya. Target baru dikunci. Abzu, wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Afrika Selatan. Di sanalah urat emas terbesar di bumi berada. Maka dimulailah operasi penambangan terbesar dalam sejarah galaksi. Ribuan buruh Anunnaki yang disebut Igigi dikirim ke lubang-lubang gelap di Afrika. Mereka bukan dewa. Mereka adalah astronot kelas pekerja yang dipaksa bekerja siang malam di planet asing yang gravitasinya berat. Ketegangan mulai memanas di bawah tanah. Babak ketiga, pemberontakan para dewa. Selama 2.500 tahun, para Igigi bekerja dalam diam. Mereka menggali terowongan sedalam puluhan kilometer, menghirup debu silika, dan memikul beban di bawah gravitasi bumi yang menyiksa tulang mereka. Tapi setiap makhluk punya batas. Suatu malam, di House of Earth, bisikan menjadi teriakan. Para Igigi membakar alat-alat tambang mereka. Mereka mengepung istana Enlil di Nippur, menuntut untuk pulang.
"Kami bukan budak," teriak mereka. "Kami adalah penjelajah bintang." Enlil, sang komandan militer, ingin menghukum mati para pemberontak. Dia melihat ini sebagai pengkhianatan militer. Tapi Enki, sang ilmuwan, melihatnya berbeda. Dia melihat kelelahan. Dia melihat fakta bahwa misi ini akan gagal jika pekerjanya mati. Di tengah ketegangan yang nyaris memicu perang saudara antara dewa, Enki mengajukan proposal gila. "Jika Igigi tidak mau bekerja, kita buat pekerja baru. Kita tidak perlu mendatangkan pasukan dari Nibiru. Kita bisa menciptakan pekerja lokal." Enki menunjuk ke arah hutan liar di luar pagar pangkalan. Di sana, ada makhluk primitif yang berjalan dengan 2 kaki, Homo erectus. "Makhluk itu sudah ada," kata Enki. "Kita hanya perlu meningkatkannya. Kita akan menyuntikkan esensi kita pada mereka, membeli mereka sedikit kecerdasan, cukup untuk memegang cangkul, tapi tidak cukup untuk melawan. Dan dengan keputusan itu, nasib spesies kita disegel." Babak keempat, proyek Adamu. Enki membawa sampel darah Homo erectus ke laboratoriumnya yang disebut House of Shinti, rumah kehidupan. Di sini, dia dibantu oleh saudara perempuannya, Ninmah, ahli medis Anunnaki. Tujuan mereka sederhana, menggabungkan DNA kuat dari makhluk bumi dengan kecerdasan DNA Anunnaki, hibrida yang sempurna. Tapi penciptaan tidak semudah membalik telapak tangan. Mereka gagal berkali-kali. Saya melihat tabung-tabung eksperimen yang pecah. Ada makhluk yang lahir tanpa tangan. Ada yang memiliki organ dalam di luar tubuh. Ada yang memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. Mungkin inilah asal-usul monster-monster mitologi yang kita kenal. Chimera, Griffin, Sphinx. Mereka adalah produk gagal dari laboratorium Enki. Tapi akhirnya keberhasilan itu datang. Mereka menyebutnya Adamu, yang berarti dia yang terbuat dari tanah. Adamu pertama bukanlah bayi. Dia diciptakan langsung dewasa di dalam tabung biostasis, siap untuk bekerja. Dia memiliki tubuh kerap bumi yang kuat, tapi wajahnya memiliki sorot mata cerdas seperti penciptanya. Tapi ada satu hal yang dikunci oleh Enki. Adamu tidak diberi kemampuan untuk bereproduksi. Mereka mandul, seperti bagal. Tujuannya jelas, agar populasi budak ini tetap terkendali. Mereka hanya diproduksi sesuai pesanan, bukan berkembang biak liar. Manusia pertama hanyalah barang inventaris pabrik. Babak kelima, Taman Eden dan Pengusiran. Di universe ini, Eden bukanlah surga di langit. Eden atau Eden dalam bahasa Sumeria adalah nama kompleks pertanian tertutup milik Anunnaki di Mesopotamia. Disinilah Adamu generasi pertama ditempatkan. Mereka hidup nyaman, diberi makan, dan dilindungi dari bahaya alam liar. Tapi ingat, mereka mandul. Mereka tidak bisa berkembang biak. Enki merasa kasihan pada ciptaannya. Dia melihat potensi di mata mereka. Tanpa izin Enlil, Enki menyusup ke dalam taman. Dia tidak menyamar sebagai ular, tapi simbolnya adalah ular ganda, DNA. Enki memberikan buah pengetahuan, bukan apel merah, tapi upgrade genetik terakhir, kemampuan untuk bereproduksi, kemampuan untuk berpikir bebas. Saat Enlil mengetahui bahwa manusia mulai berkembang biak di dalam pangkalannya, kemarahannya meledak. Mereka bukan hewan peliharaan, mereka adalah alat, dan sekarang mereka menjadi terlalu banyak. Enlil memerintahkan pengusiran massal. Gerbang Eden dibuka paksa. Manusia-manusia pertama didorong keluar ke alam liar yang keras. Mereka yang terbiasa hidup nyaman di laboratorium, kini harus bertahan hidup di gurun dan hutan. Momen ini tercatat dalam memori genetik kita sebagai kejatuhan dari surga. Padahal sebenarnya itu adalah momen di mana kita berhenti menjadi barang dan mulai menjadi spesies mandiri yang berjuang. Babak ke-6, era para raja dan hibrida. Di luar tembok Eden, manusia berkembang biak dengan cepat. Mereka membangun kota-kota pertama, Kish, Shurupak, Uruk. Tapi mereka tidak memerintah diri sendiri. Anunnaki menunjuk penguasa perantara. Daftar Raja Sumeria mencatat raja-raja pertama ini memerintah selama ribuan tahun. Alulim berkuasa selama 28.000 tahun. Alalangar selama 36.000 tahun. Sains modern menganggap ini mitos, tapi di universe A77, ini adalah fakta biologi. Mereka adalah hibrida langsung. Darah Anunnaki mengalir deras di nadi mereka, memberi umur panjang. Tapi kemudian, hal yang dilarang terjadi. Kitab kuno menyebutnya anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik.
Para pengawas Anunnaki yang bosan dan kesepian mulai turun dari pos mereka dan mengambil istri dari kalangan manusia. Ini adalah pelanggaran kode etik genetik tingkat tinggi, dan hasilnya mengerikan. Rahim manusia tidak dirancang untuk mengandung benih murni alien. Anak-anak yang lahir dari hubungan terlarang ini tumbuh menjadi raksasa. Nephilim, orang-orang gagah perkasa di zaman purba. Mereka kuat, tapi emosional dan destruktif. Mereka memangsa hasil panen manusia, dan ketika habis, mereka mulai memangsa manusianya. Bumi menjadi kacau, keseimbangan rusak. Raja Anu di Nibiru melihat ke bawah dengan jijik. Eksperimen ini sudah gagal total. Ciptaan Enki bukan lagi alat tambang yang patuh, tapi wabah genetik yang tidak terkendali. Babak ke-7, tombol reset. Populasi manusia meledak di luar kendali. Suara gaduh mereka mengganggu tidur Enlil. Bagi Enlil, eksperimen ini sudah cacat. Genetika mereka rusak, moral mereka hancur karena darah Nephilim. Maka Dewan Anunnaki mengambil sumpah. Mereka tidak akan membunuh manusia dengan senjata. Mereka akan membiarkan alam yang melakukannya. Nibiru sedang mendekat lagi. Gravitasinya akan memicu pencairan es kutub yang masif. Tsunami global tidak terelakkan. Semua Anunnaki bersumpah untuk merahasiakan kiamat ini dari manusia. Biarkan mereka tenggelam. Tapi Enki, pencipta manusia di universe ini, tidak bisa membiarkan karyanya musnah. Dia mendatangi Raja Shurupak, Ziusudra atau Utnapishtim. Tapi dia tidak boleh berbicara langsung padanya. Jadi Enki berbicara pada dinding gubuk. Wahai dinding, dengarkan. Badai akan datang. Bongkar rumahmu, bangun sebuah kapal. Ini bukan rakit kayu. Ini adalah submersible. Kapal selam tertutup yang dirancang untuk berguling di dalam ombak raksasa. Bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk menyelamatkan benih kehidupan, bank DNA. Hari itu tiba, Nibiru melintas dekat bumi. Langit menjadi hitam. Es Antartika runtuh ke laut. Ombak setinggi gunung menyapu peradaban manusia dalam satu malam. Para Anunnaki menonton dari orbit, aman di dalam pesawat mereka. Bahkan Dewi Ishtar menangis melihat kehancuran itu. Lihatlah, katanya, ciptaan kita kembali menjadi lumpur. Bumi dicuci bersih. Tombol reset telah ditekan. Air bah surut, peradaban dimulai kembali dari nol. Tapi kali ini, Anunnaki tidak tinggal di antara kita. Mereka memutuskan bahwa eksperimen ini terlalu berbahaya. Sebagian besar armada mereka kembali ke Nibiru dengan emas yang sudah mereka kumpulkan. Misi selesai, atmosfer mereka selamat. Tapi tidak semua pergi. Ada yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan. Mereka disebut The Watchers, para pengawas. Mereka tidak lagi berjalan di tanah, mereka mengawasi dari orbit. Mereka menunjuk raja-raja manusia, garis keturunan darah biru untuk memerintah atas nama mereka. Di Universe A77, piramida bukanlah makam, itu adalah suar, beacon, untuk memandu kapal mereka saat kembali nanti. Karena orbit Nibiru adalah siklus 3.600 tahun. Mereka berjanji akan kembali. Pertanyaannya adalah, untuk apa mereka kembali? Apakah untuk melihat kemajuan ciptaan mereka dengan bangga? Atau seperti pemilik kebun yang kembali saat musim panen untuk memanen apa yang sudah kita tanam? Saya The Rider, sampai jumpa di garis waktu berikutnya. Warp out.